Hai Sahabados, kembali lagi dengan saya Tito Aditya di sini. Kali ini aku akan review bagaimana pengalaman pakai Sony ZV-E1. Akhirnya ya, kamera vlog terbaru dari Sony datang juga. Kamera yang ditunggu-tunggu para vlogger dan juga solo content creator ini bakalan bikin game changer di dunia vlogger. Ya, kamera yang dulu buat ngevlog itu sensornya 1 inch di ZV-1. Lalu muncul ZV-E10 dengan sensor APS-C. Dan sekarang ZV-E1 dengan sensor full frame. Gila sih emang Sony. Kalau aku mau kasih julukan buat ZV-E1 ini, lebih tepatnya sih the next level vlog kamera. Ya, gokilnya lagi, Sony nggak tanggung-tanggung bikin kamera vlog ZV-E1 ini. Kok bisa sih nggak tanggung? Ya, yang namanya kamera vlog biasanya kan menggunakan cahaya yang ada atau nggak pakai lighting yang setup lighting yang seperti ini. Dan malas juga sih kesemuanya kalau aku lagi traveling, habis itu mau bikin video ribet pakai lighting, meskipun kecil ya lightingnya, tapi cukup makan waktu dan juga nggak fleksibel. Nah, makanya Sony ini ciptain kamera vlog dengan low light performance yang oke banget. Dengan menggunakan sensor 12 megapiksel, mungkin sama ataupun beda, yang jelas dia kayak kakaknya seperti A7S3 atau FX3 yang pakai 12 megapiksel yang udah terbukti low lightnya oke banget. Langsung aja kita tes. Buka lagi, masih 104.000. Ini ISO-nya masih 104.000 dan cukup oke. Dan ini aku pakai settingan standarnya dia. Gimana menurut Sahabados? Masih oke kan low light performance-nya? Ya, itu sebenarnya aku udah nggak bisa lihat sih di dalam. Cuman ZV-E1 ini masih bisa nampilin mukaku meski noise dan parah. Ya pakai ISO 100.000 dan bukaannya di 2,8. Kecuali kalau bukanya f1.2 mungkin masih bisa kelihatan. Selain ISO performance-nya, Sony juga memberikan fitur yang memudahkan untuk vlogger menyeting kameranya melalui sentuhan layar. Dan ini benar-benar baru yang ada di Sony ZV-E1. Pertama kalinya mengatur segitiga exposure hanya menggunakan sentuhan layar. Jadi lebih fleksibel untuk rubah-rubah settingan, bisa pakai dial yang ada di kamera dan juga bisa pakai touchscreen. Makin kesini, Sony makin asik. Karena ZV-E1 disematkan fitur yang bikin video vlogmu makin stabil. Ya, ini dia Dynamic Active Steady Shot. Ada dua fitur, yang pertama ada di ZV-E1. Dia menghadirkan fitur tambahan untuk steady shot-nya, yaitu Dynamic Active. Di seri-seri sebelumnya cuman ada Active Steady Shot. Itu aja udah gokil menurutku. Gimana sih hasilnya kalau pakai Dynamic Active? Langsung aja kita lihat perbandingan Dynamic Active, Active Steady Shot, dan juga Standard Steady Shot. Hai Sahabados, kali ini aku nyobain Sony ZV-E1 dengan S-Log Cine, S-Log 3 Cine ya. Dan ini mic-nya juga pakai internal yang ada di ZV-E1. Aku pakai mode front. Dan ini S-Log 3 Cine dan dengan Dynamic Active Steady Shot. Dengan mengaktifkan Dynamic Active, memang video akan terasa crop ya, jadi lebih ketat gitu. Tapi hasilnya sih nggak bakal nyesel. Tinggal invest lensa 1635PZ f4, udah oke banget menurutku. Karena ZV-E1 juga udah support power zoom rocker, jadi tinggal pakai zoom rocker yang ada di antara tombol shutter yang ada di sini. Tinggal di zoom, aman banget. Nah, ZV-E1 ini juga dibekali dengan AI. Fitur ini ditanamkan dengan nama Framing Stabilizer. Gila sih, ini fitur yang ketiga yang terbaru dari ZV-E1. Kayaknya seolah-olah Sony bener-bener interest banget sama kamera vlog.
Nah, oke. Jadi framing stabilizer ini merupakan fitur yang biasanya bisa dilakukan ketika post processing atau edit video. Tapi males juga sih kalau ngedit video mesti ngatur-ngatur framing kayak buang-buang waktu aja gitu. Nah, Sony ini bikin yang kalian nggak perlu ngedit-ngedit lagi, apalagi buat video dance tuh yang biasanya framenya kan ngikutin ke mata atau ke wajah. Nah, di Sony ini disematkan fitur tersebut. Jadi video akan kerasa crop, tapi ketika subjek bergerak, si kamera ini otomatis ngikutin gitu. Langsung aja kita lihat deh daripada kalian bingung. Hai sahabat dos, kali ini aku nyobain framing stabilizer. Jadi ini yang menggunakan AI, jadi dia bisa crop ini. Gimana? Baru kali ini kan lihat kamera udah bisa auto framing, ya gerak-gerak gitulah. Gokil banget, Sony ZV-E1 fiturnya diembat semua sama dia. Sony emang identik dengan teknologi. Semua teknologi kamera terbaru biasanya ada di Sony. Apalagi Sony menambahkan fitur cinematic vlog di ZV-E1. Buat para vlogger, kalau mau coba bikin video sinematik, Sony udah sediain, tinggal setting sesuai selera kalian. Di cinematic vlog ini langsung muncul bar hitam ya atas bawah, kesannya kayak lagi syuting film gitu. Dan ada beberapa menu tambahan dari warna dan juga mood yang bisa dipilih. Aku cobain cinematic vlog dengan S-Cinetone menggunakan mood gold. Ini dia hasilnya. Udah kayak mini film belum? By the way, endingnya itu salah satu fitur terbaru dari Sony lagi loh. Ini baru bener Sony bikin fitur timelapse di Sony ZV-E1. Kenapa? Karena di kamera-kamera sebelumnya timelapse ini pakai mode SNQ dengan 1 frame per second. Jadi terlalu lama kalau mau ambil sunrise atau sunset yang 30 menit sebelumnya, atau malah harus di mode foto yang kita bikin set intervalnya dan harus gabungin di editing. Ya agak ribet. Tapi di Sony ZV-E1 ini fitur timelapse-nya udah bener-bener sih. Dia bisa di set 25p atau 50p dan intervalnya bisa dari 1 sampai 5 detik. Dan juga bisa di set mau 10 bit atau 8 bit. Gokil banget kan? Terus siapa sih yang wajib pakai atau punya ZV-E1 ini? Tentunya buat para vlogger ya, karena ini sangat nyaman buat food vlogger, travel vlogger, cook vlogger, ataupun pre-wed, dan bisa juga buat wedding. Secara speknya dia udah oke banget. Tapi kalau menurutku secara spesifik ini cocok banget buat travel dan juga food vlogger. Karena di Sony ZV-E1 punya fitur mikrofon yang bikin aku acungin jempol. Karena dia ada opsi untuk memakai mic bagian depan, belakang, atau keduanya. Hasilnya seperti di video ini. Ini aku gunakan mic-nya itu yang front. Jadi dia ada 3 opsi, front, rear, dan juga all around. Dan ini aku cobain yang front. Harusnya mikrofonnya udah oke. Ada 3 kapsul mic. Dan barusan ada motor lewat. Semoga aja nggak terlalu kedengeran. Jadi yang kedengeran adalah suara dari narasumber. Audionya atau mic-nya aku ubah ke all direction atau all around. Jadi yang ada di belakang kamera nanti juga akan kedengeran, dan yang di depan kamera juga akan kedengeran. Seperti ini hasilnya. Barusan ada motor lewat, harusnya lebih terdengar daripada video yang sebelumnya. Dan sekarang aku nyobain mic-nya itu aku set di rear atau belakang. Oke, di belakang sana ada motor yang baru aja nyala, dan aku ngomong juga jaraknya juga dekat sama kayak tadi. Ini paling cuma 50 cm dari sensor.
Dan ya di belakang sana ada suara motor. Harusnya sih suaranya lebih kedengeran yang di belakang daripada aku ngomong. Tapi karena jaraknya aku dekat dibandingin yang si motor, harusnya suaranya juga mungkin agak pelan si motornya. Tes audio direction tadi mengakhiri video review Sony ZV-E1. Semoga pertanyaan-pertanyaan tentang ZV-E1 yang sebelumnya kalian pertanyakan udah bisa kejawab di video ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman, sahabat, pacar kalian yang suka nge-vlog. See you in the next review.